Penemuan candi yang diduga menyamai Borobudur. Penemuan candi yang diduga menyamai Borobudur sempat menggegerkan ahli sejarah. Temuan yang baru saja terungkap ini berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Adapun candi yang ditemukan di Kediri tersebut berdekatan dengan aliran Kali Serinjing yang menjadi aliran lahar dingin Gunung Kelut yang ada di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gura. Oleh sebab itu, ahli sejarah menamainya sebagai Candi Adan-Adan. Sebelumnya ditemukan adanya dua makara yang akhirnya menguatkan asumsi arkeolog bahwa dulunya pernah berdiri sebuah candi di lokasi tersebut. Kemudian arkeolog pun melakukan ekskavasi pada tahun 2016. Udah dilakukan penggalian, dua makara tersebut ternyata memiliki bentuk yang sempurna dengan ketinggian 2,3 meter. Makara itu sekaligus menjadi makara tertinggi dan terbesar di Indonesia. Pada tahap selanjutnya ditemukan dua arca Buddha, yakni arca Amitabha dengan sikap tangan Dhyani Mudra dan arca Bodhisattva bagian kepala. Tak hanya itu, terdapat pula lapik arca bagian kaki dengan motif Padmasana ganda serta bebatuan pada bagian candi. Lalu pada tahun 2017 kembali ditemukan arca dua rapala dengan ketinggian 180 cm yang tidak jauh dari lokasi. Ditemukannya dua makara. Arca tersebut terpendam di kedalaman 80 cm dari permukaan tanah. Jika melihat dari situs yang ditemukan, Candi Adan-Adan awalnya diperkirakan memiliki luas hingga 784 meter persegi. Namun setelah dilaksanakan penelitian lanjutan, luas candi ini diyakini melebihi dari luas awal. Diketahui pula bahwa Candi Adan-Adan dibangun dengan dua bahan utama, yakni batu bata dan batu andesit. Candi ini diasumsikan menghadap ke arah barat laut. Melihat teknologi pembangunan yang digunakan, candi ini menyerupai Candi Surawono dan Candi Tegowangi yang juga ada di Kediri. Kedua candi tersebut merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Adan-Adan yang mempunyai latar belakang agama Buddha Mahayana diperkirakan dibangun pada abad ke-11 Masehi. Namun sumber lain menyebutkan bahwa candi ini didirikan bertepatan dengan masa kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Sayangnya, situs ini bisa sampai terpendam dan baru saja ditemukan karena telah mengalami 3 kali bencana alam dan 3 kali pembangunan. Kendati demikian, ahli sejarah Belanda sebenarnya telah mencatatkan situs tersebut sebagai temuan candi yang terbuat dari batu bata dan batu andesit pada masa penjajahan. Selain itu, ada situs Candi Kacangkoso, temuan situs Taman Sari di Dusun Gendungan, Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, beberapa waktu lalu, seperti membuka misteri peradaban purba di kaki Gunung Merapi. Temuan ini kembali mengingatkan pada situs yang pernah menjadi perbincangan ramai pada 2001, yakni situs Kacangkoso. Situs Kacangkoso berada di Desa Kacangkoso, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Penampakan yang terlihat berupa struktur batu yang tertata sebagaimana sebuah candi saat ditemukan, dan hingga kini situs Kacangkoso memang sangat minim kelengkapan komponen bangunan candi. Situs ini bisa dilihat di ruas jalan menuju ke arah pos pengamatan Gunung Merapi Babadan. Situs ini ditemukan oleh petani saat membuat saluran irigasi. Di saluran air itu ditemukan struktur batu, bahkan kalau airnya sedang tidak deras. Terlihat kasat mata, kata seorang ibu warga Kacangkoso. Kondisi situs ini sampai sekarang tidak berubah. Ketika ditemukan, warga melalui desa sudah melapor ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Namun demikian, tidak dilanjutkan untuk ekskavasi karena besarnya diperkirakan lebih besar dari Candi Borobudur. Warga kemudian khawatir kalau disuruh bedol desa, kata ibu tadi. Harus diakui, memang sangat sulit mencari kebenaran tentang ukuran situs. Arkeolog UGM Joko Dwianto
menyebutkan sejauh ini pihaknya belum pernah mendengar keberadaan situs itu. Namun Joko meyakinkan bahwa keberadaan sebuah situs selalu berhubungan dengan sebuah prasasti. Yang jelas, kami belum pernah meneliti tentang Kajang Koso. Apakah benar lebih besar dari Borobudur? Saya pikir perlu penelitian lebih jauh, kata Joko Dwijanto. Menurut Joko, situs Kajang Koso bisa jadi sebuah prasasti, atau bahkan ada sebuah prasasti yang bisa menjelaskan hal itu. Melalui prasasti, kita bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan sebuah situs, kata Joko. Kondisi situs saat ini masih terpendam, mulai dari terpendam areal persawahan, irigasi, bangunan rumah, bahkan juga jalan raya. Struktur batu yang tertata itu tidak seluruhnya bisa dilihat. Yang terlihat di situs ini hanya sebuah batu sudut candi yang berada di sebuah irigasi, yang jika air dari puncak cukup deras, batu candi ini akan sangat sulit terlihat oleh mata. Sesungguhnya penemuan situs ini sempat dilaporkan ke yang berwenang. Kemudian dari hasil pantauan disimpulkan bahwa kemungkinan struktur batu yang berada di saluran irigasi diperkirakan adalah sudut candi. Dulu pernah juga ditemukan arca sapi, kata seorang ibu warga Kajang Koso. Keberadaan Candi Kajang Koso memang mempertegas adanya peradaban purba yang terkubur erupsi Gunung Merapi. Seperti disebutkan arkeolog Joko Dwijanto, bahwa di sekeliling Gunung Merapi dan Merbabu memang bertebaran peninggalan-peninggalan masa lalu. Jumlahnya memang banyak, kalaupun sekarang banyak yang terkubur, itu karena erupsi Gunung Merapi, kata Joko Dwijanto. Ada juga analisis yang menyebutkan bahwa Kecamatan Dukun sejatinya adalah pusat peradaban purba sebelum Borobudur yang dibangun pada abad ke-7. Analisis itu menempatkan Candi Kajang Koso sebagai pusat seperti Borobudur dengan candi-candi lain seperti Candi Asu, Candi Jago, dan Candi Pendem berfungsi sebagai penyangga seperti fungsi Candi Pawon dan Candi Bendut di Borobudur. Sejauh ini, candi tersebut memang belum bisa dipastikan tergolong candi Hindu atau Buddha. Namun petunjuk awal ditemukannya arca candi menunjukkan bahwa candi ini adalah candi Hindu. Pembina sejarah dan peradaban purba asal Muntilan, Agus Sutiyanto, menyebutkan bahwa ada juga kemungkinan bahwa Candi Kajang Koso ini mungkin memiliki layout seperti Candi Prambanan. Jika itu candi Hindu, bisa jadi seperti Prambanan setelah terkubur seperti kota Pompei, baru dipindahkan ke Prambanan, kata Agus. Jadi, benarkah Candi Kajang Koso lebih besar dari Borobudur?